Dalam Mazmur pasal 46 ayat 1 sampai ayat yang kelima, dengan perikop Allah kota benteng kita. Jika sudah ketemu, saya undang bangkit berdiri. Ya. Mazmur 46 ayat 1 sampai 5. Saya akan baca dulu ayat pertama. Allah kota benteng kita. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Sama-sama 3, 2, 1. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Silakan duduk. Amin. Firman Tuhan berbicara bahwa Tuhan merupakan kota benteng kita. Tuhan merupakan tempat perlindungan dan kekuatan dan selalu menjadi penolong di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita terus berdoa mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita ini, karena kita menyadari kita manusia yang tidak mampu melakukan segala sesuatu tanpa kendalinya Tuhan. Segala sesuatu apapun yang kita rencanakan terus kita bawa di dalam doa sampai doa kita dijawab oleh Tuhan. Karena banyak hari-hari ini orang di luar sana bosan untuk berdoa. Banyak hari-hari ini yang bosan untuk mencari Tuhan karena merasa doanya sudah lama tidak dijawab-jawab oleh Tuhan. Ya, karena Tuhan mau kita sungguh-sungguh semakin hari semakin giat mencari tempat perlindungan, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya. Jadi mari kita belajar untuk kita mengandalkan Tuhan dan kita memberi keyakinan bagi diri kita bahwa Tuhan akan menolong tepat pada waktunya. Jadi tidak akan meleset waktu Tuhan, rencana Tuhan di dalam kehidupan tiap umat manusia. Tapi bagaimana kita mau belajar untuk sama-sama di dalam mengiring Tuhan. Kita perlu untuk berserah diri totalitas di hadapan Tuhan. Makanya saya bilang kalau kita mau menyerahkan penuh kepada Tuhan, kita serahkan sepenuh hati. Jangan ada lagi kita pegang, jangan ada lagi kita tarik, jangan ada lagi berkata ini milik saya. Tapi kita katakan ini milik Tuhan. Amin. Ya, karena hari-hari ini Tuhan mau kita hidup pasrah itu totalitas, semakin berseru pada Tuhan. Kita bukan lagi semakin jauh, tetapi kita semakin melekatkan diri kita kepadanya. Sehingga kuasa kegelapan, roh jahat tidak akan bisa menguasai hidup kita. Dia hanya bisa mengganggu kita. Iblis itu hanya bisa mengganggu, hanya bisa menggoda. Tetapi yang mengambil keputusan adalah kita sendiri. Kita mau ikut atau tidak. Nah, ini menjadi satu hal yang harus kita pertegas, bahwa di dalam iblis itu banyak kebohongan, banyak kemunafikan, banyak kepalsuan. Makanya kita belajar kalau kita ikut Tuhan jangan setengah-setengah. Kita letakkan semua hidup kita, beban kita di bawah kaki salibnya. Dengan berdoa, dengan mencari Tuhan. Dan percaya langkah kaki kita Tuhan mengaturnya. Ya. Makanya ada lagu bilang waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan, tetap setia mengandalkannya. Amin. Mari kita belajar untuk setia mengandalkan Tuhan. Mungkin hari ini nggak dijawab, belum, besok lagi sampai Tuhan jawab.
sampai ada petunjuk dari Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Oleh sebab itu kuatkanlah diri kita untuk menunggu waktu Tuhan ini. Terus menunggu, terus berdoa sambil kita berusaha, sambil apa yang kita bisa lakukan dan kerjakan. Tetapi katakan di balik itu semua Tuhan yang akan berperkara, Tuhan yang akan memberi mujizat, Tuhan yang akan memberi pertolongan. Ya. Jadi apapun ya yang menjadi bagian dari hidup kita saat ini, masalah kita, problema kita, sakit penyakit yang dihadapi, yakin percaya ada waktu Tuhan untuk memulihkan dan menyembuhkannya. Ada waktu Tuhan untuk kita bisa melihat karya Tuhan yang nyata. Dan saya melihat sendiri dalam pelayanan saya ini, saya terus melayani jiwa-jiwa dan juga orang-orang yang sudah terhilang, termasuk jemaat kita ini ada yang terhilang, domba yang terhilang ini. Saya lihat sekarang ini semakin baik keadaannya. Tapi ketika berdoa, saya diingatkan dia akan memiliki satu harapan. Yang tadi harapan itu gelap sudah hilang. Lalu terang itu muncul di tengah-tengah kegelapan. Karena kita tidak mendorong tembok, tetapi kita minta yang di atas yang untuk merobohkan tembok itu. Jadi bukan dengan kuat gagah kita. Saya diingatkan dia akan punya satu harapan. Dia akan punya satu cahaya kehidupan. Yang tadinya mungkin tidak ada cahaya kehidupan sama sekali. Bahkan kata orang, gelap ya gelap aja. Tetapi puji Tuhan, lambat laun cahaya itu semakin nampak. Ya, di tengah-tengah perjuangan-perjuangan kita ini pasti ada suka duka cerita. Pasti ada hal-hal yang tidak bisa dilupakan di dalam pelayanan ini. Dan ini memperkuat dalam diri saya untuk melayani Tuhan. Tidak memandang daripada segi materi ataupun siapapun orang yang dilayani, tetapi memandang lebih ke dalam hati. Karena Tuhan akan memiliki kasih, mengajarkan kita untuk merangkul orang-orang yang tidak terangkul. Dan sudah dinubuatkan bahwa nanti akan ada lagi yang didoakan. Jadi saya bilang, Tuhan terima kasih, Tuhan kasih jawaban yang terbaik. Karena jujur, kadang kita di tengah putus asa, sampai kita bilang, udahlah Tuhan, begini aja begini. Itu karena kita sudah, otak kita ini sudah tidak bisa berpikir lagi, sudah buntu ibaratnya. Hanya ini jalan satu-satunya, enggak ada lain. Lalu Tuhan pancarkan sinarnya. Saya ingat waktu itu jam bergumul sampai jam 11:30 malam. Saya diingatkan, Tuhan, dulu kamu pernah pelayanan di sana, coba kamu ini. Karena banyak tempat lain itu kan banyak nolak. Karena dia kan kondisinya itu sangat, apa itu namanya, banyak pemberontakan gitu. Saya berdoa, Tuhan kalau memang itu sebelum telepon, saya bilang kita berdoa. Apapun jawaban Tuhan kita terima. Ya puji Tuhan, akhirnya Tuhan menjawab. Lalu berdoa lagi. Ada tantangan lagi. Ada pro dan kontra di dalamnya. Tetapi percayalah di balik pro dan kontra itu Tuhan bekerja. Amin. Serahkan Tuhan bekerja. Dia menjawab, dia Allah yang hidup. Dia Allah yang mengetahui isi hati kita. Tuhan bekerja. Satu jalan ditutup, jalan lain terbuka. Jalan ini dihalangi, jalan lain terbuka. Karena apa? Tidak mudah untuk menyerahkan, tidak mudah untuk membawa. Makanya saya bilang, kalau serahkan total. Jangan kita setelah itu, ini yang tarik lagi, jangan. Ibarat burung tuh kalau udah terbang itu, tidak usah tangkap lagi. Tapi serahkanlah dia kepada Tuhan yang hidup, yang akan memelihara hidupnya sampai ke depannya. Ya, melepaskan itu tidak mudah. Tetapi harus demi apa? Kemajuan dan masa depannya. Itu yang harus kita pikirkan. Jadi saya bilang, Tuhan terima kasih, saya bersyukur.
melalui ini semua menjadi satu hal di mana memang harus terjadi. Karena apa? Tidak mudah untuk mencari orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tapi saya percaya Tuhan akan selalu menolong. Makanya saya bilang terus kita buat menara doa sekalipun. Ya, mungkin sudah ada yang ke sana ke sini. Saya bilang saya tetap menara doa, saya bangun. Karena saya merasakan impactnya luar biasa. Di tengah-tengah capek, di tengah-tengah harus menyisihkan waktu apa, saya bilang tetap ada menara doa. Karena apa? 2-3 orang berkumpul pun Tuhan hadir. Tuhan lihat hati kerinduan kita. Ya, disitulah kita belajar mengandalkan Tuhan. Mari terus kita pegang firman Tuhan ini bahwa Allah itu tempat bagi kita, tempat perlindungan, kekuatan, penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Amin. Tuhan membuktikan bahwa Dia hidup, Dia berkuasa. Iblis dipatahkan, dikalahkan oleh kuasa darah anak domba Allah. Ya, oleh sebab itu terus ya, percaya Tuhan hadir, Tuhan akan menolong, memberkati setiap langkah hidup kita. Dan saya percaya semua hal Tuhan sudah rangkumkan ini, Tuhan sudah rancangkan ini, kita menjalankannya dengan hati yang ikhlas. Karena hidup ini pasti ada resikonya. Tidak mungkin semuanya baik-baik saja. Pasti ada, pro kontra itu ada. Yang sana nggak setuju, yang sini ini setuju, pasti ada. Jangankan gitu, mau pemilihan aja ada pro kontra. Yang satu setuju, satu tidak setuju. Nah, apalagi hidup kita ini. Kalau kita sudah serahkan Tuhan, pasti ada yang paham, ada yang tidak paham. Tapi kita sudahlah. Anggap saja orang itu belum mengerti tentang kasih Tuhan. Jadi belum paham. Dan saya harus merelakan karena saya sudah lihat bahwa Tuhan Yesus menggendong domba dan mukanya itu muka Dia. Saya bilang, iya ya, saking nakalnya kita ini ya. Jadi kita ini kadang dimandiin, diangkat lagi sama Tuhan, digendong-gendong, coba. Luar biasa, berarti kita sangat disayang. Nah, inilah domba kesayangan. Secara manusia tidak bisa dipakai otak nalar, tidak bisa masuk. Logika itu tidak bisa. Karena saya bilang iman itu di atas logika. Nggak bisa, logika kita itu nggak nyampe. Tapi pakai yakin, percaya. Iman. Makanya serahkan itu dengan iman. Bukan sembarangan. Bukan sembarangan. Bukan asal ngomong abis itu ditangkap, ditarik lagi. Mana mungkin bisa. Makanya sebelum kita melaksanakan setiap rencana kita, pikirkan dulu apa resiko-resikonya. Dan juga siapkah hati kita menerima itu. Itu saja. Kita mau menjadi apapun pasti ada resiko. Tetapi pikirkanlah dan minta kekuatan Tuhan. Kita kuat menghadapi itu semua. Terpuji nama Tuhan. Biarlah Tuhan tetap menjadi perlindungan kita, kekuatan kita, penolong kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk perjamuan kudus.